Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dapat bertemu di acara Kurma Kultum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau memperoleh derajat takwa. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan predikat takwa. Predikat takwa tidak sembarangan diberikan kepada seseorang. Makanya ibadah puasa ini harus betul-betul dilaksanakan dengan keimanan, dengan penuh keimanan. Adapun ciri-ciri orang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dialah kitab atau Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan kami berikan kepada mereka sebagian rezeki mereka agar mereka menginfakkannya. Maksud di sini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini. Yang pertama adalah yang beriman kepada yang gaib, seperti beriman kepada Allah, malaikat, surga dan neraka. Seseorang melakukan kebaikan karena dia tahu nanti balasannya adalah surga. Dan seseorang menghindarkan keburukan karena dia tahu apabila dia melakukan keburukan tersebut, maka balasannya adalah neraka. Selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Jadi orang yang berpuasa tidak hanya cukup dengan sekedar puasa saja. Kalau dia berpuasa tapi dia meninggalkan sholat, maka dia tidak termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah yatim piatu, pembangunan instansi keislaman lainnya dan lain sebagainya untuk keperluan kemaslahatan umat. Sahabat kurma rahimakumullah, ciri-ciri orang yang bertakwa lainnya juga terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana balasannya adalah surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang lainnya, itu yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dia dalam keadaan susah ataupun senang, suka duka, dia menginfakkan hartanya.
Lalu yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya, tidak ada dendam di dalam dirinya. Inilah salah satu merupakan ciri orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga adalah orang yang memaafkan sesama manusia. Tidak perlu orang meminta maaf kepadanya, dia sudah memaafkannya. Inilah yang harus kita miliki, yang merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Dari dua surah tadi, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang melaksanakan sholat dan memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Juga orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan senang, dan orang yang menahan amarahnya, tidak ada dendam di dalam dirinya. Juga orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Karena esensi dari ibadah puasa adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Panca inderanya digunakan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriman, berpuasa dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau hanya berpuasa, hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka kita sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak ada nilai kualitasnya. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat kurma rahimakumullah. Mungkin demikian saja tausiah singkat dari saya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.